Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan yang berkaitan dengan PSAK 9, 16, dan 48. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nisrina Rohadatul Ais, kedua, Melania, dan yang terakhir, Dani Prima Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rohadatul Ais. Saya akan menjelaskan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 9 yang berhubungan tentang penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Aktiva bersih atau net current asset atau bisa juga disebut dengan modal kerja bersih merupakan selisih lebih aktiva lancar dari kewajiban jangka pendek. Pengidentifikasian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek memiliki tujuan untuk membantu pemakai laporan keuangan dalam menganalisis posisi keuangan suatu perusahaan. Setelah itu, cakupan aktiva lancar yaitu sebagai berikut. A. Kas dan bank. B. Surat-surat berharga yang mudah dijual dan tidak dimaksudkan untuk ditahan. Surat berharga yang mudah dijual merupakan bentuk penyertaan sementara dalam rangka pemanfaatan dana yang tidak digunakan. Bentuk penyertaan sementara ini harus mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera. C. Deposit jangka pendek. D. Wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. E. Piutang. Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam 2 kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha memiliki piutang yang timbul karena penjualan produk dan penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. F. Persediaan. G. Pembayaran muka untuk pembelian aktiva lancar. H. Pembayaran pajak di muka. I. Biaya dibayar di muka. Beberapa pandangan tentang aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Terdapat anggapan bahwa pengklasifikasian aktiva dan kewajiban menjadi lancar dan tak lancar dimaksudkan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas usahanya sehari-hari tanpa mengalami kesulitan pendanaan atau keuangan. Tujuan tersebut dari pengklasifikasian aktiva dan kewajiban menjadi lancar dan tidak lancar adalah apakah aktiva atau kewajiban tersebut dapat dicairkan atau direalisasikan dalam jangka pendek. Sedangkan kriteria untuk pengklasifikasian aktiva dan kewajiban sebagai suatu perputaran adalah apakah aktiva atau kewajiban tersebut digunakan atau diselesaikan dalam rangka menghasilkan pendapatan selama siklus operasi normal dari suatu perusahaan. Berikut ini yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Yang pertama, kas atau bank maupun sumber lain yang dibatasi penggunaannya, seperti dana yang disisihkan untuk perolehan aktiva tetap atau pelunasan kewajiban jangka panjang. Yang kedua, penyertaan dalam surat berharga, yang memiliki maksud untuk menguasai atau melakukan afiliasi dengan perusahaan lain. Yang ketiga, piutang lain-lain yang timbul dari transaksi di luar kegiatan utama perusahaan yang tidak diharapkan pencairannya dalam jangka waktu 1 tahun, seperti uang muka pada pemegang saham atau direksi. Yang terakhir, aktiva yang dapat disusutkan maupun aktiva tetap lainnya. Setelah itu, kewajiban jangka pendek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman bank atau pinjaman lain. Jika suatu pinjaman dilunasi sesuai dengan jadwal yang disetujui oleh kreditur, maka pinjaman tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jadwal pelunasannya, dengan mengabaikan bahwa hak kreditur sesungguhnya memiliki hak untuk meminta pelunasan sewaktu-waktu. Bagian jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, hutang usaha dan biaya masih harus dibayar. Yang keempat, uang muka penjualan. Yang kelima, hutang pembelian aktiva tetap pinjaman bank dan rupa-rupa hutang. Yang keenam, penyisihan kewajiban pajak. Yang ketujuh, hutang dividen. Yang kedelapan, pendapatan yang ditangguhkan dan uang muka dari pelanggan. Yang terakhir, kewajiban kontingen. Kenalkan, saya Melania. Saya akan menjelaskan PSAK 16 yang membahas tentang aset tetap.
Aset tetap adalah sumber daya berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan sendiri tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari aset tetap. Biaya-biaya setelah perolehan awal yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap disebut juga dengan biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan. Syarat-syarat agar biaya setelah perolehan awal dapat dikapitalisasikan hampir sama dengan syarat-syarat biaya tersebut dapat diakui sebagai aset tetap, yang intinya adalah terdapat manfaat ekonomis di masa depan dan biaya tersebut dapat diukur secara handal. Biaya perolehan aset tetap meliputi 1. Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Kedua, biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama, biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap. Kedua, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Ketiga, biaya penanganan dan penyerahan awal. Keempat, biaya perakitan dan instalasi. Kelima, biaya pengujian aset. Apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut? Misalnya, produk dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji. Dan keenam, komisi profesional. Kemudian contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap. Yang pertama, biaya pembukaan fasilitas baru. Kedua, biaya pengenalan produk atau jasa baru, termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi. Ketiga, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru, termasuk biaya pelatihan staf. Dan keempat, biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya. Pengukuran setelah pengakuan terdiri dari, pada model biaya, aset tetap dicatat pada biaya yang telah ditentukan di akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Sedangkan pada model revaluasi, aset tetap dihitung pada nilai wajar pada tanggal revaluasi di akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Ada beberapa metode penyusutan, di antaranya 1. Metode garis lurus, yaitu metode penyusutan di mana penyusutan periodik sama untuk setiap tahun umur manfaat aset. Kedua, metode saldo menurun, yaitu metode penyusutan yang menerapkan tingkat bunga konstan terhadap penurunan nilai buku aset dan menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunan selama umur manfaat dari aset. Dan ketiga, metode unit produksi adalah metode penyusutan di mana umur manfaat dinyatakan dalam satuan total produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aset. Dan ada penghentian pengakuan. Keuntungan atau kerugiannya dimasukkan dalam laporan laba rugi entitas. Aset tetap dihentikan pengakuannya hanya jika pada saat pelepasan dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis di masa depan. Perkenalkan, nama saya Dani Primayuga dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang PSAK nomor 48. Ya, PSAK nomor 48 membahas tentang perubahan nilai aset, di mana setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas juga 1. Menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas atau aset tak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. 2. Menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis secara tahunan. Informasi yang dipertimbangkan entitas perihal adanya indikasi penurunan nilai diantaranya
Informasi eksternal meliputi 1. Perubahan signifikan nilai pasar. 2. Perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum. 3. Perubahan suku bunga. 4. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya. Kemudian informasi internal meliputi 1. Bukti keusangan atau kerusakan fisik aset. 2. Perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset. 3. Bukti internal mengindikasi bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Elemen-elemen yang terkandung dalam penghitungan nilai pakai aset. 1. Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. 2. Kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan. 3. Nilai waktu uang direpresentasikan oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. 4. Harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. 5. Faktor lain seperti likuidasi yang dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Pembalikan rugi penurunan nilai diantaranya 1. Pembalikan rugi penurunan nilai aset individual, yaitu jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang dapat didistribusikan ke pembalikan rugi penurunan nilai. Tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau penyusutan, seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya. 2. Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas dialokasikan pada aset dari unit tersebut kecuali untuk goodwill secara prorata dengan jumlah tercatat aset tersebut. Peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui segera dalam laba rugi. 3. Pembalikan rugi penurunan nilai goodwill. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.